kumpul lagi dengan teman-teman semua. Untuk itu, monggo Mas Irfan bisa diabsen dulu. Iya, baik Pak. Saya sendiri. Hmm. Selamat datang untuk Bu Dewi ya. Terus kemudian ada Bu siapa nih? Ayla. Kemudian ada Bu Ayitin, ada Pak Bambang, ada Pak Danar, ada Mbak Bu Darmi, ada Mbak Evi, ada Bu Jumiati, ada Bu Kamsrini, ada Kak Laila, ada Bu Surip, ada Mbah Man. Ya, ini Mbah Man saya baru kenal. Kemudian ada Pak Muridan, ada Mbak Zul, ada Pak Riyadi, ada Kak Sita, ada Bu Siti Fatima, ada Sudinta bin Suta, ada Bu Sukirah, ada Mas Taufik dan Mbak Nur Aini. Ya, total 20 peserta Pak kurang lebih sama kita. Oke, sip. Ya, oke. Kita seperti biasa sebelum dimulai, kita doa dulu, siapkan air putihnya. Siapkan air putih, doa bersama. Oke, oke. Tarik nafas dalam, senyum. Ups. Napasin, santai, rileks. Tarik nafas dalam. Lewat hidung rasakan udaranya. Terima kasih. Nafas, lepasin lewat mulut. Alhamdulillah. Tarik nafas lagi lewat hidung. Rasakan di hidung. Terima kasih. Nafas, senyum. Tahan di dada, sebarkan seluruh cinta kasih dari pernapasan, lalu lepaskan lewat mulut. Alhamdulillah. Nafas biasa. Senyum. Terima kasih nafas. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang datang pada kami hari ini. Kami bersyukur ya Allah untuk kesehatan yang baik pada kami, keselamatan yang baik pada kami dan keluarga kami, semuanya dalam kondisi baik-baik adanya. Kami bersyukur nafas lega dan seluruh organ tubuh kami lancar semuanya, semua tubuh rasanya bekerja dengan sempurna. Seluruh organ tubuh baik mata, hidung, seluruh tubuh, seluruh sel yang saya miliki semuanya kerja dengan sempurna. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang datang pada kami, apapun yang hadir dalam hidup kami hari ini. Alhamdulillah, semuanya adalah sesuatu yang sudah Allah pilihkan yang terbaik untuk kami boleh memiliki dan meraih sukses yang lebih besar lagi. Alhamdulillah, terima kasih untuk sukses yang terus bertambah. Terima kasih juga untuk derajat kami yang bertambah tinggi. Alhamdulillah, ditinggikan selalu. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kekayaan dan kemakmuran yang terus bertambah dan berlimpah. Alhamdulillah, kami terima kasih Allah. Terima kasih juga untuk keberuntungan yang terus menerus bertambah buat kami semua. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang dan awet muda yang kami terima terus-menerus. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk kami bisa berbagi dan memberi manfaat buat lebih banyak orang, buat keluarga kami, dan buat kami sendiri yang terbaik. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah untuk diizinkan aku menjadi magnet uang yang kuat. Diminum. Alhamdulillah. Terima kasih untuk aku diizinkan menjadi orang di atas rata-rata. Alhamdulillah. Terima kasih untuk diizinkan aku hidup berkelimpahan selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk aku membuka diriku untuk selalu mendapat keajaiban. Alhamdulillah. Terima kasih untuk aku adalah orang yang selalu beruntung. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, selamat buat semuanya. Dan sekarang kita sudah lihat pesertanya sudah cukup banyak hari ini ya. Dan
Kita akan dengar dulu seperti biasa ada testimoni-testimoni baik itu level keberuntungan ya atau ada yang baru naik peringkat ini juga ada testimoninya pasti kan menarik ya. Ada keajaiban-keajaiban yang didapat rezekinya ngalir ya dimudahkan sama Allah. Apa sih yang dilakukan di dalam klub 100 juta sehingga banyak sekali keajaiban-keajaiban itu muncul. Nah untuk itu kita mau dengar testimoni-testimoni yang cukup panjang kan ini hari Sabtu ya. Jadi testimoninya pasti menarik, dahsyat ya dan keajaiban itu luar biasa ya. Oke, yuk silakan buka mic-nya untuk bercerita untuk tentang baik produk maupun testimoni rezeki maupun testimoni prestasi baru. Silakan, yuk. Jadikan amal dan saldo alam raya Anda bertambah. Monggo dibuka mic-nya. Ada Bu Jumiati dan Pak Riyadi nih Pak. Oke, Barangkali bisa ya. bertestimoni. Ya, mungkin Oke, Bu saya Jumiati dipanggil aja ya Bu ya bisa Jumiati ya. dipanggil ya. Nah, Bu Jumiati ya, Bu Jumiati ada punya testimoni menarik karena beliau ini tertib dan disiplin menjalankan klub 100 juta, aktivitasnya bangun jam 2 pagi ya, bikin jurnal dan sebagainya. Nanti kita dengar sendiri aja ya. Lalu keajaiban-keajaiban apa yang beliau dapatkan ya walaupun tadinya beliau ini orang biasa, bahkan mungkin bisa dibilang banyak orang meragukan orang ini bisa sukses ya. Nah, untuk itu kita dengarkan Bu Jumiati New Jet. Ya, oke silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini tapi nyuwun sewu ya karena ini saya tidak ngetut ke anak-anak. Ini ngomong anak-anak. Oh, Ini nggih, agak monggo Bu Jumiati. eh, alhamdulillah untuk waktunya. Ini saya disuruh apa, Pak? Disuruh. Halo, Nah, kita mau dengar nih keajaiban Ibu kan dapat peringkat New Jet tuh kan fenomenal juga ya. Nah, Ibu mungkin teman-teman bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain nih jadi berkah buat Ibu juga. Ya, apa yang Ibu lakukan sehingga muncul keajaiban-keajaiban dan Ibu jadi jet dengan cara yang ajaib ya. Apakah Ibu tertib eh, jam 2 pagi misalnya Ibu bangun atau jam 3 pagi, apa yang dilakukan coba ceritain Bu. oh, nggih. Alhamdulillah itu saya berusaha, Pak. Mulai dari ikut pertama acara di Solo itu, saya kan awalnya dari nol, Pak. Saya itu belum tahu apa-apa tentang MLM. Itu yang mengajak upline saya, Bu Lasminah Turut itu. Saya tanya, Bu ini acara apa, Pak, Bu? Oh, saya refreshing gitu. Terus saya ikut aja. Kemudian saya berusaha apabila ada morning call, apabila ada SBO, itu saya berusaha untuk mengikutinya. Karena saya merasa memang saya belum punya ilmu tentang itu dan baru baru mengenal kali ini. Ya alhamdulillahnya eh, setelah itu awalnya acara di Solo itu bulan Mei ya Pak ya. Ya, Mei. Nah, kemudian Juni yang menjelang menjelang acara Aksa di Tawangmangu Tawang itu, Mangu ya. alhamdulillah saya sudah bisa mendaftar walaupun walaupun praktek klasik Pak. Ya, Itu oke. intinya ya, intinya untuk kebutuhan pribadi saya sendiri, untuk kesehatan saya sendiri. Pada waktu itu saya cek itu kolesterol saya agak tinggi, Pak. Tuh, agak tinggi, terus saya berniatan, padahal pada waktu itu saya saldo di rekening itu nol, Pak. Saldo di rekening itu nol. Pertama itu niat saya untuk kesehatan saya pribadi. Kemudian yang kedua saya beban mental, Pak. Sudah berani daftar aksa di Tawangmangu, tetapi belum secara resmi. Kalau registrasinya sudah, Pak. Saya lihat tadi registrasinya itu tanggal 9, apa ya? Pokoknya sebelum sebelum acara aksa itu saya sudah registrasi, tetapi belum aktif. Kemudian saya beban mental kalau saya ikut aksa belum eh,
ambil paket, nanti bagaimana. Akhirnya saya pakai uang anggaran untuk pembayaran listrik, Pak. Saya pakai untuk ambil untuk Iya. ambil paket klasik itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah saya begini, Pak. Setiap bangun bangun tidur itu ingat pesan Pak Gidiono untuk tapi tappingnya saya itu dulu Pak. Keluar ambil air wudhu kemudian sholat dulu sholat sholat tobat Tahajud. dulu sholat Oh, tobat tahajud. iya Hmm. tobat Pak saya tobat dulu kemudian Oke. tahajud Ya. kemudian hajat dan witir itu sampai menjelang subuh saya sebisanya lah Pak berserah diri kepada Allah kemudian baru berangkat ke masjid. Dan tidak lupa walaupun nilainya sedikit Pak, misalnya entah Rp5.000 atau Rp2.000, itu saya rutinkan untuk sedekah subuh Pak. Ya Ya. Alhamdulillah keajaiban di bulan Agustus ini ya Pak ya, saya bisa meraih peringkat midget. Dan pada waktu itu juga Pak, hari Jumat kemarin, saya mendapatkan secara kedinasan itu juga mendapatkan undangan dapat Piagam Satya Lencana 3. Itu Wow. pengabdian saya sebagai pendidik, momong anak-anak kecil Pak, karena saya di tingkat MI, sederajat dengan SD, itu sudah selama 32 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini putus saya Pak, putus saya menambah. Oh iya, selamat ya Bu ya. Namun pertanyaan saya nih Bu ya, kan Ibu memang momentumnya dapatnya setelah ikut pertemuan AKSA ya. Jadi training AKSA. Jadi teman-teman yang belum tahu apa itu training AKSA ya. Training AKSA itu training selama 2 hari, 1 malam. Jadi kalau ada dulu yang mungkin pernah ikut training Best of the Best ya di MLM yang dulu ya. Yang ini adalah penyempurnaan dari training Best of the Best yaitu memadukan konsep NLP, hipnoterapi, ya, afirmasi, dan EFT. Nah, jadi canggih sekali memang dan suasananya asik 2 hari di Tawangmangu 1 malam dan diajarkan teknik-teknik untuk tahajud bareng, sholat bareng ya. Itu bangun bareng-bareng semuanya, masuk aula tahajud bareng ya. Kemudian doa bareng, lalu menciptakan magnet rezeki bareng-bareng ya kan, magnet uang bareng-bareng. Jadi di aula jam 2 pagi udah pada dibangunin ya, itu contohnya. Ditambah training-training, ada games, permainan luar biasa. Jadi nanti kalau ada AKSA lagi di kemungkinan di Solo lagi ya, atau mungkin di Tawangmangu lagi, teman-teman segera antri untuk hadir karena pesertanya dibatasin cuma 30 orang. Ya, kayak kemarin tuh cuma 30 orang ya kurang lebih. Jadi nggak bisa lebih karena kalau terlalu banyak mungkin nanti hasilnya tidak maksimal. Ya alhamdulillah kan pola-pola itu yang dipakai sama Bu Jumiati ya. Dan Bu Jumiati juga udah belajar bikin jurnal syukur ya. Lalu hadir semua training-training baik online maupun offline ya. Dan orang nggak ngerti MLM tapi akhirnya banyak keajaiban-keajaiban yang didapatkan ya. Oke, selamat Mbak Bu Jumiati ya walaupun nenek-nenek nih ya dan belum pernah ikut bisnis ini tapi alhamdulillah dimudahkan ya. Keajaiban-keajaiban menjadi jet juga dimudahkan ya Bu ya. Gitu dapat Amin, amin. pesanan yang secara ajaib. Gimana tuh Bu ceritanya Bu? Yang dapat pesanan-pesanan banyak. Dan minta doanya Pak Yudi, semoga saya bisa ikut batch 2 di Dubai, Mekah, dan Madinah. Amin, kita doakan. Oke. Amin, amin, Selamat amin. ya, Bu. Jadi nanti kita ada AKSA yang berikutnya untuk batch 2. Itu tempatnya di mana? Di Mekah ya, di Mekah dan di Dubai. Jadi teman-teman cukup bayar berapa? Cukup bayar 5,7 juta saja. Ya, jadi kita berangkat umroh bareng, ikut trainingnya di Dubai ya. Kemudian di Dubai juga kita ikut umroh dan sepanjang umroh kita akan adakan training-training di sela-sela umroh juga, training spiritual dan training mencapai 100 juta per bulan. Ya. Nah, ini mengambil energi alam raya. Jadi silakan teman-teman yang punya uang 5,7 juta segera daftar untuk ikut umroh ya, cukup 5,7 juta ikut berangkat umroh
ya, karena kita berangkat umroh sebelum berangkat tanggal 10 Oktober. Jadi daftarnya dari sekarang. Ya, nanti hubungin upline. Pak, dari mana cara cari uang 5,7 juta MPC? Caranya MPC, embuh piye cara nih, ya. Karena Allah tuh senang dengan orang-orang yang komitmen, orang yang berani, ya, ambil keputusan, berani ambil resiko, dan berani juga untuk menerima keberlimpahan. Itu kuncinya, ya. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah daftar. Ini yang daftar udah cukup banyak, yang sempat nabung-nabung, ada yang udah dapat 2 juta, nabung 3 juta, ya. Udah ada yang nabung 4 juta, ya, dan ada yang nabung baru 300.000, ya. Lumayan, tabungannya sudah tercatat semua, ada 30 orang lebih yang tercatat nabung. Segera lengkapi beberapa hari bulan ini sampai pertengahan bulan depan, ya. Anda genapi 5,7 juta dan kita berangkat umroh dan training di Dubai dan di Mekah, ya. Oke, itulah hebatnya bisnis ini. Oke, makasih Mbak Jum. Nah, keren kan? Nah, di samping itu ngomong-ngomong, di sini juga ada yang lagi heboh hari ini. Hari ini ada sebenarnya ada new banyak, ya. New Jet barusan kita cerita. Ada lagi New Pearl ini ada loh, Pak siapa? Pak Winardi, mana Winardi nih? Muncul nggak di sini? Wah, belum muncul, ya. Pak Winardi, New Pearl, ya. Kemudian ada lagi New Sapphire, ada saya sendiri New Sapphire, ya. Terus ada lagi New Ruby. Nah, New Ruby. Nah, New Ruby di sini ada nggak muncul Pak Riyadi? Pak Riyadi udah diucapin selamat, dibuatin selamat. Ini Mbak Dewi belum mengucapin selamat ke saya, ya. Biasanya bikinin ininya. Minta diucapin selamat, ayo bayar Nanti katanya. saya buatin khusus fotonya. Wani Piro katanya, Wani Piro. Ini Pak Riyadi Iya. kok belum kelihatan, ya? Ada Pak, sudah ada di situ. Tapi tadi kan Oh iya, Riyadi. perjalanan ke Oke. Purwodadi. Pak Oke. Riyadi mungkin bisa dipanggil. Pak Riyadi. Bisa munculkah Pak Riyadi? Bahkan Pak Riyadi pun juga nggak tahu kalau sudah banjir ucapan selamat di grup. Ya, siap. Oh, itu sudah ya. Ini ya kan. Siap, Pak Yudi. Ini betul-betul heboh, ya Bapak Ibu, ya. Inilah adilnya bisnis ini, bahwa siapapun bisa mencapai peringkat tanpa harus saya harus kalau orang duluan lebih sukses, enggak juga, ya. Siapa yang lebih manja wajada, siapa yang lebih bersungguh-sungguh, dia yang pasti mendapatkan. Nah, hari ini bersyukur manja wajada dipegang oleh Pak Riyadi. Jadi saya kaget, ya, ternyata saya naik Sapir, Pak Riyadi malah naik Ruby. Jadi saya dilewatin lagi satu langkah. Nah, hebat kan? Nah, ini anak bisnis ini, ya. Oke, nah ini hari ini kita dengar ada satu peringkat New Ruby yang dipegang sama Pak Riyadi, dan ini pertama dan peringkat tertinggi di Jawa Tengah, ya, saat ini untuk peringkat Ruby, ya. Oke, untuk itu kita akan dengar apa keajaiban-keajaiban yang didapatkan sama Pak Riyadi, ya, dengan disiplin di X Aura, ya, laku klub 100 juta dilakukan, ya. Terus monggo Pak Riyadi, kita mau dengar, ya teman-teman, biar terinspirasi. Iya, terima kasih Pak Yudi, Mbak Dewi atas waktu yang diberikan. Tapi permisi dulu ya Pak Yudi, Mbak Dewi. Sebetulnya saya nggak enak loh. Iya, yang nggak enak Mbak Dewi kok. Nanti kita denda Pak. Sampai traktir. Iya, traktir kerupuk, ya. Ya, besok di Solo Pak. Besok di Solo suruh traktir kita. Ya, Iya, siap. Iya Pak Yudi, yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas bimbingannya dari Pak Yudi, dari Mbak Dewi, nah yang sangat memperhatikan saya dan grup sehingga di jaringan kami bertumbuh Pak. Itu semuanya tak luput dari kerja keras penjenengan. Ya Mbak Dewi itu yang sangat antusias, morning call itu luar biasa sehingga membuat jaringan saya bertumbuh. Pak Yudi yang selalu mengajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa sehingga membuat jaringan saya juga bertumbuh. Dan saya pribadi meskipun untuk 2:30 itu saya jujur Pak Yudi, saya jarang melakukan. Akan tetapi sebelum tidur saya melakukan dulu. Karena kan saya seharian itu full Pak di lapangan. Jadi untuk 2:30 saya nggak kebagian istirahat nanti Pak. Oke. Jadi sebelum tidur itu saya melakukan itu Pak. Sebelum tidur saya melakukan itu dulu.
Sebelum tidur Untuk yang jurnal, dilakukan apa saja Pak? Biar karena kan teman-teman dulu ada yang mungkin tidak hadir waktu kita ngasih training ya. Jadi trainingnya kita kan pernah kita bilang memprogram bawah sadar itu atau doa itu paling bagus sebelum tidur atau setelah bangun tidur ya jam 2 atau jam 3 atau sebelum tidur bisa juga. Nah, itu yang dilakukan Pak Riyadi apa biar yang lain biar dengar juga. iya, sebetulnya yang paling bagus ya 2:30 itu, saya tahu tuh. Karena saya ada sesepuh yang ngajari itu juga. Akan tetapi saya itu pernah dikasih masukan oleh seorang kiai. Andai saja Bapak nggak kuat karena kesibukan yang tinggi, istirahatnya kurang, itu bisa dilakukan paling enggak itu sudah lewat jam 10. Sudah lewat jam 10 malam. Jadi jam 11 mendekati jam 12, syukur lewat jam 12, kan gitu. Saya itu melakukan sholat malam. Ya, sholat malam itu ya sholat apa saja, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, bisa sholat tahajud, kan gitu. Karena kalau nanti 2:30 itu saya memporsir tenaga saya itu luar biasa Pak Yudi. Jadi saya itu di waktu saya gunakan itu di jam-jam antara jam 11 itu. Itu saya lakukan di jam itu. Nah, yang kedua, itu harus dengan keyakinan tinggi dan ikhlas. Keyakinan tinggi apa yang kita meditasikan itu nyambung kepada Sang Pencipta. Tapi jangan ada tujuan untuk aku mau naik peringkat. Oh, jangan, itu enggak boleh. Niat kita itu ibadah. Hubungan dengan Sang Pencipta itu benar-benar dengan tujuan yang ikhlas. Nah, gitu. Nah, setelah itu kalau doa itu boleh. Kalau doa, kalau saat meditasi itu ya doa juga sih. Saat sholat melakukan kegiatan itu kan diniati emang ini seolah-olah itu wajib gitu. Seolah-olah itu wajib. Jadi kita melakukan itu tidak berat. Nah, kalau jam 11 kok merasa berat, apalagi kalau jam 2:30, ini kan lebih berat. Nah, itu saya lakukan, Pak. Nah, yang kedua, saya selalu bersyukur. Jurnal syukur itu selalu saya tulis, karena apa? Karena Pak Yudi sudah membuktikan di perusahaan yang lama itu selalu melakukan itu, dan itu selalu berhasil. Dan itu saya lakukan. Nah, itu yang saya lakukan, Pak. Yang ketiga, saya di lapangan itu saya selalu tingkatkan kemampuan hal closing, Pak. Ilmu closing yang saya tingkatkan. Memang orang itu kan beda-beda ya. Ada yang menguasai back office-nya, menguasai closing-nya kurang. Itu ada juga. Karena saya offline, Pak. Saya offline itu harus menguasai closing. Karena orang itu bisa tertarik dengan kita itu dikarenakan percaya diri yang tinggi dan paham apa yang kita sampaikan ke mereka itu menghasilkan untuk dirinya, bukan untuk kita, bukan untuk saya gitu. Yang saya sampaikan ke grup atau konsumen itu menghasilkan untuk dirinya. Contohnya ini di konsumen. Ibu nanti kalau menggunakan produk ini dalam jangka waktu beberapa waktu, nanti akan menghasilkan tubuh ibu itu akan sehat. Nah, itu contoh. Contoh berarti kan untuk dia gitu loh. Atau gini, atau di saat saya menyampaikan ke konsumen, ke downline, ibu nanti kalau menggunakan kalau ambil paket premium ini punya keuntungan. Keuntungan pertama itu nggak usah RO. Keuntungan kedua itu mempunyai hak bonus lebih tinggi yaitu 12%. Keuntungan ketiga produknya itu lebih murah. Kan gitu. Terus akun selamanya akan hijau. Setelah itu saya tunjukkan, saya tulis gitu di kertas putih gitu. Kertas kosong, saya bikin 2 jalur, ini jalur A, jalur B. Ini ada bonus sponsor ini 20%. Kalau
Ibu mensponsori premium itu akan mendapatkan kurang lebihnya 2,3 juta. Kalau 2 orang berarti kan 4,6 juta. Kalau panjenengan ini ngambilnya premium, dapatnya berapa? Dapatnya 2,4 juta. 2.040.000. Kalau Ibu hanya ngambil klasik itu hanya kurang lebihnya 1,3 atau 1,2. Nah, saya tunjukkan gitu, Pak. Setelah itu, di antara yang kita sponsori 1A dan B tadi, itu kita ajarkan ke bawah. Ini contoh, bawahnya ada elit. Berarti kan ada poin premium 1.000, elit 500. Di kanan ada premium 1, elit 1, kiri juga sama. Akhirnya menghasilkan poin 1.500. Nah, ini Ibu mendapatkan peringkat Z. Nah, saya jelaskan gitu, Pak. Setelah Ibu mendapatkan peringkat Z ini, apakah ada manfaatnya peringkat ini? Ada manfaatnya karena di saat Ibu nanti sudah peringkat Z itu punya hak bonus 10% di saat orang yang jenengan sponsori ini punya bonus tanpa mengurangi bonus dia. Nah, akhirnya orang kan kebuka, oh gitu ya. Jadi betapa pentingnya kita itu membuat coret-coretan di kertas putih agar orang yang kita presentasi itu paham. Kalau orang itu sudah paham, dia punya uang pasti. Meskipun belum punya uang, kalau dia sudah paham dan dia ada niatan untuk maju, dia pasti melakukan itu. Itu Pak Yudi yang saya lakukan. Alhamdulillah ini tadi malam juga ada. Dia belum paham, saya datangin, saya bikin coret-coretan, akhirnya langsung klik, langsung premium tadi malam. Wah, alhamdulillah. Tadi malam ada premium lagi, luar Iya, biasa. tadi malam. Nah, insya Allah hari ini nanti saya akan bikin coret-coretan lagi, insya Allah juga ada premium lagi. Alhamdulillah. Wah, cakep ini. Ya, ya. Ya, kurang Ya, lebihnya dia. gitu Pak Yudi. Oke, makasih ilmunya. Nah, inilah ya. Makanya judulnya cocok kan hari ini judulnya ya, bagaimana berjaya di dunia MLM ya, di X-Aura tentunya. Hari ini Pak Riyadi udah kasih teknik-teknik dagingnya ya, istilahnya ini dagingnya loh ini. Bawa kertas selembar ya, orek-orek di depan dia. Tapi jangan lupa, keberhasilan Pak Riyadi tidak lepas dari menulis jurnal syukur. Nih, seperti yang saya tulis nih ya, nih, jurnal syukur. Nih, ya. Tiap hari bikin jurnal syukur, menulis jurnal syukur. Ini yang menyebabkan apa yang disampaikan Pak Riyadi, karena ada rasa bahagia akan menulis jurnal syukur ya, maka terpancar rasa bahagia itu akan menarik rezeki, ya kan? Sehingga orang yang dijelaskan dengan orek-orek pun masuk ke bawah sadarnya. Ya, keren. Selamat Pak Riyadi ya untuk pembelajaran hari ini. Saya belajar banyak juga dari yang disampaikan Pak Riyadi, dan semoga nih Pak Riyadi segera menjadi emerald ya. Amin. Amin, ya. amin. Pak Yudi, Mbak Dewi juga segera jadi emerald juga. Oh enggak, saya jadi diamond duluan Pak daripada Pak Riyadi. Diamond, ya diamond. Amin, amin. Saya Amin, mengaminkan. amin. Ya kan kita afirmasi ya. Oke. Jadi biasa kan kebanggaan kita ternyata murid-murid kita bisa jauh melampaui kita, melesat ya. Dan itu keberhasilan pelatihnya. Makanya Mbak Dewi, selamat buat Mbak Dewi yang sudah bisa melatih sehingga menaikkan peringkat baru New Ruby, dan ilmu Pak Riyadi barusan sudah dibocorkan juga sehingga teman-teman yang lain pada belajar ya bagaimana caranya mengclosing premium, dan premium. Oke. Oke, thank you kalau gitu Pak Riyadi. Makasih ya. Oke, terima Teman-teman. kasih Pak Yudi, Mbak Dewi. Ya, setelah kita lihat ada beberapa orang yang naik peringkat, dan saatnya kita punya waktu untuk berdoa, bekerja, ikhtiar ya, dan berdoa, melakukan apa yang mungkin lupa, nggak pernah nulis lagi jurnal syukur ya, tulis lagi jurnal syukurnya ya. Kemudian yang bisa bangun jam 2:30 bagus, lebih bagus. Kalau nggak bisa, karena Pak Riyadi ini kan petani, jadi pagi itu udah harus kerja ke sawah ya. Jadi dia untuk bangun jam segitu nanti akan nggak bisa istirahat. Makanya beliau doanya itu mau tidur ya, bisa jam 12 malam, bisa jam setengah 12 malam ya. Jadi sebelum
tidur melakukan meditasi, ya, doa, ya. Bisa juga dengan nulis jurnal syukur di sebelum tidur, itu pun bisa dilakukan di jam-jam yang seperti itu. Ya. Nah, lalu pokoknya gini, kuncinya bahwa bawah sadar itu akan aktif yaitu jam sebelum tidur dan jam bangun tidur. Itu. Nah, jam bangun tidurnya jangan bangun tidur yang jam 7 pagi ya. Bangunnya siang jam 7 pagi itu udah nggak dapet bangun tidur, tapi udah gelombang otak kita nggak bisa ada di alfa atau theta, tapi gelombang otaknya ada di gelombang beta. Udah nggak bisa untuk menciptakan doa yang diterima oleh Tuhan ya. Jadi yang mencapai gelombang otak di gelombang alfa dan theta itu adalah sebelum tidur dan pas bangun tidur. Sebelum tidur seperti Pak Riyadi tadi ya, jam-jam itu ya jam 10 ke atas malam, itu gelombang otak kita sudah mulai masuk ke alfa dan theta memang. Makanya aktivitas di situ bikin jurnal syukur, berdoa ya, tapping ya, itu jam segitu. Ya makanya saya tadi malam juga mau tidur ya, saya dengerin musik ini saya putar musik nih mantra uang, lalu saya tapping sampai saya tertidur. Jadi ini contohnya nih ya. Nah, ini mantra uang. Mantra uang nih. Saya udah tadi malam mendengarin ini. Nih, mantra uang. Nah, coba dengerin ya. Yo, ikutin bareng-bareng ya. Sekarang sambil membayangkan uang berjatuhan dari langit. Oke, ambil napas dalam. Senyum. Alhamdulillah. Bayangin uangnya jatuh masuk. Tarik lagi napas dalam. Alhamdulillah. Nah, ya saya sambil tiduran tadi malam tuh, sambil tiduran, udah posisi tidur, dengerin ini pelan aja di dekat kuping ya. Terus saya sambil dengerin sampai tapping sampai tertidur. Ya, pas bangun-bangun udah mati HP-nya. Nah, saya belum tidur saya ulangi lagi tapping ya. Itu salah satu itu doa juga doa dalam bentuk lagu ya kan, dengan teknologi tapping. Ya sama ya, itu cara-cara program bawah sadar di gelombang otak alfa atau theta sebelum tidur. Bisa juga pas bangun tidur ya masih gelombang alfa theta, tadi bisa kalau supaya nggak ketiduran langsung wudhu dulu, habis wudhu boleh dengerin musik tadi tapping, itu boleh sholat hajat, sholat tahajud dan sebagainya. Ya, jangan lupa doakan orang-orang juga, 10 orang doa. Ya, nah itu contoh-contoh pelepasan energinya. Oke.
Makasih ya Pak Riyadi. Nah, sekarang itu gambarannya dan teman-teman kita punya PR sekarang yang harus kita aktivasi adalah yuk berdoa untuk teman-teman juga menikmati kemudahan naik peringkat ya. Kita doa kemudahan naik peringkat, keajaiban hadir dan kita doa bahwa teman-teman yang ada di sini bisa meraih apa yang diinginkan ya. Pak, kalau nggak kesampaian, santai aja. Ya, semuanya lepaskan, ikhlaskan pada Tuhan. Kalau kita mau, tapi jangan terlalu ngotot. Inginkan keinginan yang kuat, tapi setelah itu lepaskan. Ya, gitu. Jadi seperti istilahnya berdoa, tapi bisa ikhlas. Gitu. One more kali ya. One more ya kita bisa loh gawe kelas ngene iki kan. Soalnya aurane iki wis musuh kae. Ae giliran saya Ada sih iklan masuk ya. Ya, oke. Yuk kita doa dulu sama-sama untuk teman-teman meraih apa yang diinginkan di hari Sabtu ya. Semoga hari ini insya Allah ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya, kita doa pakai tapping aja ya. Ya, kita tapping. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah. Aku bahagia dan ucap syukur. Bapak Ibu, munculkan rasa bahagia dulu dalam pikiran Anda ya sambil tapping ini. Sekarang silakan munculkan bahagia dalam pikiran Anda. Munculkan wajah orang-orang yang Anda cintai. Mungkin orang tua Anda yang masih ada, munculkan wajahnya ya. Yang membuat Anda bahagia, membuat Anda sayang dengan dia. Pak, tapi bikin sedih ya, nggak apa-apa sedih, tapi sedihnya sedih karena bahagia, bukan sedih karena nelongso ya, tapi sedih bahagia apa ya? Menangis karena bahagia, ya menangis bukan menangis karena sedih, menangis karena bahagia. Munculkan orang-orang yang Anda cintai yang pengen Anda bahagiakan, munculkan dulu, munculkan sehingga Anda merasa senang bahagia. Munculkan siapa orang tersebut, mungkin anak Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin saudara Anda, atau siapapun, atau mungkin Anda anak-anak yatim yang pengen Anda bahagiakan, Anda udah wajahnya udah dilihat di situ. Siapa saja munculkan dulu, dan kalau Anda dapatkan itu Anda bahagia. Dan sekarang munculkan, ya munculkan, tetap di tapping nih, tetap di tapping, tetap munculkan sekarang, ya rasa bahagia itu Anda sudah bisa wujudkan dengan mereka. Misalnya kalau Anda pengen punya rumah, ya Anda sudah memiliki rumahnya, munculkan gambar itu, buat video di dalam pikiran Anda, buat video di dalam otak Anda, video seperti video pikiran, film, Anda sedang ada di rumah itu dengan orang yang Anda cintai, rumah baru. Atau mungkin kalau Anda pengen mobil, dengan mobil baru. Atau kalau Anda pengen ke tanah suci, munculkan Anda bahagia bersama orang yang Anda cintai di umroh. Misalnya tanah suci ya. Munculkan aja. Munculkan rasa bahagia. Senyum, ya munculkan rasa itu. Oke, rasa bahagia itu sekarang Anda simpan, Anda tahan dalam pikiran Anda dan merasa Anda bahagia muncul. Oke, sekarang Anda bayangkan, Anda minta, ya Allah, Tuhan, saya berniat meraih peringkat baru di X Aura. Saya berniat meraih peringkat baru di X Aura sebagai titik-titik sebutkan ya, sebagai emerald atau sebagai ruby atau sebagai safir atau sebagai pearl ya, sebutin. Saya berniat untuk meraih. Ulangi lagi kata-kata, ya Allah, terima kasih. Saya berniat meraih peringkat baru sebagai apa? Misalnya emerald dengan bahagia. Sekali lagi ucapin terima kasih Allah. Saya berniat meraih impian kecil saya atau impian saya yang terdekat, meraih peringkat baru sebagai apa? Dengan cara yang mudah, ajaib, menyenangkan dan sederhana. Ya, tetap di tapping. Oke, senyum. Ya, ikuti kata-kata saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Saya membuka diri saya untuk menerima keajaiban.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Saya memutuskan dan memilih untuk membuka diri saya menerima keajaiban. Ya Allah, saya memilih menerima dan membuka diri untuk menerima keajaiban darimu. Oke, saya menerima, memilih keajaiban hadir dalam hidup saya. Saya menerima dan memilih dan membuka diri saya menerima keajaiban. Terima kasih. Saya menerima dan memilih membuka diri saya untuk keajaiban darimu. Terima kasih. Saya membuka diri menerima keajaiban. Saya menerima diri, membuka diri menerima keajaiban darimu. Terima kasih Tuhan, saya memilih untuk menerima dan membuka diri saya keajaiban darimu. Terima kasih Tuhan, saya membuka diri menerima keajaiban. Terima kasih, saya membuka diri menerima keajaiban darimu. Terima kasih Tuhan, untuk saya diizinkan membuka diri menerima keajaiban darimu. Terima kasih, saya bahagia menerima terus-menerus keajaiban dari saya membuka diri untuk keajaiban dari tarik nafas dalam, alhamdulillah, tarik nafas lagi, pijit. Terima kasih Tuhan, saya memutuskan memilih membuka diri saya menerima keajaiban darimu. Terima kasih untuk mengizinkan saya naik peringkat baru di X Aura yang boleh saya miliki dan saya raih dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan, aku bahagia dan bersyukur. Aku memutuskan membuka diri saya, memilih membuka diri saya untuk menerima keajaiban darimu. Terima kasih, ya Allah, bersyukur saya membuka diri saya, terima keajaiban darimu. Terima kasih Tuhan untuk peringkat baru di X Aura yang boleh saya miliki dengan cara yang mudah, ajaib. Alhamdulillah, terima kasih. Saya memilih untuk selalu membuka diri saya menerima keajaiban dari Tuhan. Saya memilih untuk membuka diri saya menerima keajaiban dari Tuhan. Terima kasih. Saya membuka diri saya menerima keajaiban. Tuhan, saya bahagia dan bersyukur untuk peringkat baru yang saya miliki dengan cara yang mudah, sederhana, ajaib, dan menyenangkan. Tapi saya bahagia dan bersyukur. Tarik nafas dalam. Asin, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Tarik nafas dalam lagi. Senyum. Alhamdulillah. Oke, silakan diminum lagi air putihnya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Nah, sudah ya, berarti sudah kita barusan melakukan TPI lagi. Dan ikhlas, lepas ya. Biarkan Tuhan yang bekerja, menurunkan keajaibannya ya. Kita sudah tapping. Dan oke, dan sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan sebelum kita tutup, karena nanti masih ada acara XBO ya. Betul ya Mbak Dewi, ada XBO ya jam 9 ya, saya belum buka ini. Libur, Pak. Selama Oh, Pak libur Hendra hari ini. sakit itu SBO-nya Oh, libur. Pak Hendra sakit, jadi XBO-nya libur. Oke. Berarti ini kalau kita agak bablas sedikit nggak apa-apa sebetulnya. Nggak Kadang apa-apa, nggak ada. Pak. Nggak apa-apa. Lanjut. Bablas 5 menit, 10 Ya, menit lah ya. ya lanjut, Pak. Oke, baik. Silakan bertanya dulu sebelum saya masuk ke tambahan materi sedikit aja. Yuk, silakan. Ini apa
Ini yang naik peringkat baru lagi siapa ya yang hari ini muncul ya? Tadi ada Bu Jumiati, lalu Pak ini Pak Riyadi, Mas ini belum muncul ya, Mas Insya Allah Winar. hari ini, insya Allah hari ini ada naik peringkat sebagai new sapir Pak, tapi tinggal nunggu satu langkah lagi, setengah langkah lagi Pak, seperempat. Oh iya, siapa dong? Ya. Mbak Nuzulul ya? Iya, insya Alhamdulillah. Allah. Ya Dan kita doa. akan ada new jet juga lahir nanti insya Allah. Oh iya, Dari siapa yang lagi Purwodadi, nyusul? Dari Purwodadi dari juga. Purwodadi insya Allah ya. Keren. Makanya. Ya, keren. Mbak Karsih kayaknya deh. Iya, betul. Ini Iya. ada. Alhamdulillah, oke ya. Kita doakan bahwa hari ini teman-teman barusan sudah tapping ya, keajaiban hadir karena sudah membuka dirinya. Oke, ya nanti Satu kita lagi akan Pak, satu lagi siapa? mohon doanya Pak Irfan insya Allah sebagai Oh, Pak Ervan. Oke, kita doakan Mas Ervan juga terima peringkat new jet-nya ya. Teman-teman kirim doanya, diaminkan. Terima kasih Allah untuk peringkat jet yang boleh diraih oleh Mas Ervan dengan mudah dan menyenangkan terjadi ya di waktu yang tepat. Juga Mbak Karsih, dan terima kasih Allah untuk boleh meraih peringkat jet-nya dengan mudah menyenangkan di waktu yang tepat. Dan terima kasih juga untuk yang Allah kirimkan kemudahan untuk meraih peringkat New Sapir untuk Mbak Zul dengan mudah dan menyenangkan di waktunya yang tepat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Yes. Nah, kita masuk ke gambaran ini. Nah, sekarang saya mungkin bisa, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya gantian ya. Saya akan nanya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya akan tanya nih. Buat siapa? Mbak Karsih ya, yang Mbak Karsih munculkah suaranya? Mbak Karsih, dengar suara saya nggak? ada Halo Mbak Mbak Karsih Karsih. di sini. Ya, Mbak Karsih tapi ada ini. bisa dengar suara saya? Nah, mungkin nggak dengar ya, nggak bisa. Mic-nya kalau nggak ini Dengar nggak dengar. Pak. Oh dengar. Oke nih, saya Iya. boleh tanya nih ya sama Mbak Karsih nih ya. Nah, Mbak Karsih untuk mencapai peringkat Z ya, kira-kira alat bantu apa saja yang selama ini Mbak Karsih gunakan untuk mempermudah? Bioscan sama terapi iontera Pak. Oh, bioscan sama terapi iontera. Nah, pertanyaan yang kedua nih ya. Sebelum mencapai jet, dan ini sudah dalam proses mencapai jet ya. Kira-kira selama perjalanan ini Mbak Karsih nombok uang banyak atau malah setiap hari dapat tambahan uang? Setiap hari dapat. Setiap hari dapat tambahan uang ya. Oke, jadi berarti ini sehat ya. Oke, Sehat. sehat, perusahaannya sehat dan bonus bisnisnya sehat. Oke, makasih Mbak Karsih. Oke, Iya. terus Mbak Karsih merasakan nggak melakukan keajaiban, melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan kerja ikhlas, misalnya menulis jurnal syukur ya, lalu kita Iya sering, Pak. ya, Saya rutin nulis jurnal syukur. oke. Kemudahan yang diraih gimana selama ini setelah melakukan jurnal syukur dibanding dulu tidak pernah menulis jurnal syukur? Ya beda Pak. Kalau dulu memang masih bolong-bolong. Kalau sekarang ini alhamdulillah saya rutinkan. Ya banyak keajaiban-keajaiban yang saya dapatkan setiap harinya. Oke, alhamdulillah ya, bagus ya. Nah, oke, makasih ya. Nah, ini buat teman-teman ini salah satu contoh bahwa menulis jurnal syukur itu memang pentingnya adalah jadikan rutinitas ya. Memang ada syaratnya, syarat bikin jurnal syukur hati kita kondisinya bahagia. Tapi kadang-kadang hati lagi nggak bahagia pun tulis aja nggak apa-apa. Nanti bahagia itu akan muncul sendiri. Kan kadang kita Iya Pak. betul ya. Kadang-kadang kita mood dulu, aku lagi nggak nyaman, lagi sebel nih, menulis jurnal syukur itu rasanya karena lagi nggak mood dia, terus malas akhirnya kita tinggal. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kita harus disiplin. Justru lagi sebel kita nulis jurnal syukur. Maka nanti akan muncul rasa bahagia. Jadi seperti itu, ya. Dan yang terjadi nanti alam raya akan memposisikan kepada kita untuk kita menjadi orang yang beruntung. Ya, selamat, makasih Mbak Karsih ya udah jawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak.
Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, intinya dengan banyak bersyukur kita akan menurunkan level mengeluh ya. Mengeluh kita akan semakin berkurang dan otomatis keajaiban akan menggantikan kesialan yang harusnya hadir dalam hidup kita. Ya, karena kita memilih frekuensinya di FM bukan frekuensi AM lagi ya istilahnya gitu. Kalau radio ya. Oke, itu gambarannya. Nah, jadi ciptakan rasa bahagia ini itu berulang-ulang, sering menulis di rasul. Kalau misalnya kita lagi di jalan, tiba-tiba maksret ada rasa takut, rasa kecewa atau rasa nggak nyaman, Anda harus berhenti dulu tapping ya, tapping aja langsung. Berhenti dulu naik motor, berhenti dulu mampir gitu, berhenti mandek ya, duduk sebentar, lalu munculkan rasa bahagia dulu. Caranya gimana Pak? Baik, langsung ingat kejadian yang membuat Anda bahagia kapan? Oh, waktu saya melahirkan anak saya. Ah, ingat kejadian itu kan ada muncul bahagia tuh, ya kan? Waktu itu saya bahagia atau oh saya ingat waktu pas saya bahagia itu waktu saya pernikahan saya. Nah, ingetin lagi itu istilahnya namanya dalam bahasa NLP itu namanya menaruh jangkarnya kembali atau anchornya ya. Anchornya bahagianya pas kapan? Oh enggak Pak, saya waktu itu pas juara 1 di kelas. Saya bahagia banget ya waktu itu ditepuk tangannya dirayain. Oh ya itu. Nah ingetin lagi gambar itu, filmnya munculkan lagi di dalam pikiran. Enggak Pak, saya ingat waktu saya ulang tahun 17 itu saya bahagia banget. Nah, munculkan itu ya. Nah, baru tapping ya. Gitu. Jadi pertama munculkan dulu rasa bahagia dulu ya pada saat kapan. Setelah itu baru tapping. Ya Allah, terima kasih. Meskipun saya lagi sedih saat ini misalnya pas ada karena barusan difitnah sama orang ya, tapi saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, walaupun saya hari ini sedih difitnah dengan si A, tapi saya menerima dan ikhlas. Nah itulah ya, saya ikhlas, saya pasrah, nah, dan seterusnya. Tapping, lalu tarik nafas dalam, selesai. Jangan lupa minum air putih, ya makanya bawa air putih kemana-mana, ya di botol aqua itu. Nah, itu harus perbanyak rutin itu supaya Bapak Ibu nanti bisa seperti Pak Riyadi. Ya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak di sini nih bisa nyusul upline semua tuh. Iya kan? Pak Riyadi udah nyusul upline kan? Sekarang gantian Bapak Ibu susul upline-nya. Susul siapa upline-nya susul aja. Ya, jangan cuma Mbak Dewi aja yang disusul. Saya pun boleh kok disusul. Gitu. Ya, dan saya juga sama, saya juga harus nyusul upline saya gitu kan. Sama juga gitu caranya ya. Nah, tapi jangan kelihatan ngotot ya, tetap ikhlas, biarkan Tuhan yang bekerja, alam raya bekerja dan kita mengerjakan dengan cara kita. Bikin jurnal syukur, ini cara kita sering tapping ya. Setiap hari perbanyak ya, sering nafas syukur, habis sholat biasanya kita bikin nafas syukur ya. Itu yang kita lakukan. Sederhana kok. Nafas syukur, tarik nafas dalam, senyum, lepasin. Kalau Pak nafas syukur saya nggak bisa, ya udah bikin jurnal syukur sama tapping setiap saat bisa, udah itu yang paling gampang. Tapi pada saat tapping munculkan dulu rasa bahagia sebelum tapping, ya ini. Munculkan dulu rasa bahagia kapan kejadiannya, gitu. Oke, baru tapping. Ya setelah itu nanti setelah selesai munculkan lagi rasa bahagianya waktu kejadian kapan, gitu. Jadi seperti hamburger, ya roti daging roti, rasa bahagia masalahnya apa di tapping, lalu munculkan lagi rasa bahagianya, gitu ya konsep hamburger. Oke, saya rasa itu gambaran dari saya dan kalau sudah cukup kita akan tutup karena sudah 1 jam dengan doa sama-sama ya. Oke, ambil air putih lagi. Oke, kita rileks, senyum. Boleh bayangin orang yang Anda cintai siapa atau kejadian apa yang membuat Anda bahagia, munculkan ya. Ya, kita langsung praktek ya. Nih, senyum, oke. Senyum, tarik nafas dalam. Lepasin, alhamdulillah. Terima kasih nafas. Lepasin, alhamdulillah. Oke, munculkan orang yang Anda bahagia, mengingat itu, apapun itu. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk hari ini kami bisa berkumpul dan bercerita dan saling berbagi dan bahagia karena banyak di antara teman-teman yang
mendapatkan prestasi baru. Terima kasih Allah, dengan prestasi yang mereka dapatkan adalah karena memang seizin dari Allah. Terima kasih juga buat teman-teman yang hari ini mendapatkan inspirasi dengan itu semua, sehingga Allah bisa membukakan keajaiban-keajaiban buat semua yang hadir di sini, sehingga hidup yang hadir di sini bertambah berlimpah. Terima kasih Allah, kami bagi dan jawab syukur untuk apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, baik di bisnis X Aura maupun pekerjaan sumber rezeki yang lain, semuanya selalu mendapatkan jalan dan petunjuk darimu yang terbaik. Untuk kami boleh memiliki dan meraih impian-impian kami, dari impian yang kecil maupun yang besar, dengan cara yang mudah, sederhana, cepat, ajaib, menyenangkan, dan terus-menerus. Sehingga bisa memberi manfaat buat kami, keluarga, dan banyak orang. Terima kasih Allah untuk semua impian yang kami raih, selalu kami dapatkan, baik yang kecil maupun besar. Terima kasih, dan terima kasih saat ini pun kami sedang berproses meraih impian-impian kami dengan kami membuka diri menerima keajaiban-keajaiban dari Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi minum. Alhamdulillah. Oke, terima kasih semuanya buat keajaiban yang hadir buat kita. Terima kasih pada Tuhan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.